Alamak, Sudirman Said melempar isu apa hoax? Masa PKS mau dibujuk keluar dari koalisi? Koalisi perubahan sepertinya tiada hari selalu saja membuat drama-drama terzolimi. Padahal yang terjadi adalah koalisi ini sulit menemukan kata sepakat. Dan untuk menutupi kekurangan dari koalisi ini, maka istana dijadikan kambing hitam, alias menuduh istana menjegal Anies ataupun menuduh istana membubarkan koalisi perubahan ini. Masing-masing partai di dalam koalisi perubahan merasa paling penting. Misalnya Nasdem yang paling awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, maka partai ini merasa paling harus mengatur kendali. Lalu Demokrat yang juga sudah mematok bahwa AHY wajib sebagai cawapres. Kalau tidak, maka akan dievaluasi ulang. Maksudnya akan meninggalkan koalisi perubahan ini yang makin hari makin tidak jelas. Bagi Demokrat, AHY adalah harga mati untuk menjadi cawapres. Kemudian PKS, partai ini sebenarnya tahu diri bahwa sulit menemukan kadernya yang benar-benar bisa mendongkrak pencapresan Anies. Karena selama ini juga hampir tidak ada kader PKS yang diunggulkan menjadi capres. Hanya karena ingin bersaing dengan AHY, maka nama Saihu ataupun Heriawan dipaksa muncul. Ini tidak lain agar PKS merasa punya juga daya tawar yang tinggi. Ya minimal dukungan yang diberikan tidaklah muluk-muluk, cukuplah kardus yang memadai demi keberlangsungan partai ini. Karena partai butuh bahan bakar untuk tetap bisa survive. Mana ada partai yang katanya berbasiskan Islam semata-mata hanya untuk mengejar pahala dan memperdayakan umat. Masih ingat kan? Partai yang paling religius tapi kok kadernya terlibat kasus korupsi sapi. Fiktif. Piye toh? Nah, melihat koalisi ini sudah mulai cakar-cakaran, maka segala daya upaya akan terus dilakukan agar kalau nanti benar-benar koalisi ini bubar, maka ada yang bisa disalahkan, sehingga rakyat tidak menyalahkan kebobrokan yang ada di dalam koalisi ini. Karena itulah Pak Mahfud memerintahkan Denny Indrayana agar menjaga koalisi ini agar tidak bubar. Tetapi sayangnya malah ditafsirkan lain. Bagi koalisi yang sudah mulai gonjang-ganjing dan mulai oleng ini, cara yang paling elegan menurutnya adalah dengan tetap menyalahkan pihak istana. Kalau di zaman dulu sejak 2014 atau sejak Presiden Jokowi menjadi presiden, ada istilah yang sering terdengar yaitu salawi atau salah Jokowi. Maka ketika ada seorang pembenci Jokowi yang ban motornya kempes gara-gara matanya tidak awas alias tidak fokus mengendarai motornya karena melirik wanita cantik yang sedang berjalan, lalu ban motornya masuk lubang yang ada pakunya dan akhirnya ban itu kempes, maka kemudian kemarahannya itu dilampiaskan dan menyalahkan Jokowi. Adapun yang menimpa mereka, yang selalu disalahkan adalah Presiden Jokowi. Padahal kesalahan yang terjadi pada diri mereka itu adalah karena kedunguan mereka sendiri. Nah, seperti itulah koalisi perubahan ini. Tampaknya yang disalahkan adalah istana atau mengarah ke Presiden Jokowi. Apalagi setelah mendengar kata cawe-cawe dari Presiden Jokowi, maka semakin geram mereka. Tak tanggung-tanggung, Denny Indrayana dijadikan pelempar isu. Dan kini setelah tidak mempan, maka yang akan menjadi pelempar isu atau pelempar gosip adalah Sudirman Said. Apalagi Sudirman Said ini adalah juru bicara baca pres dari koalisi perubahan ini. Yang lucu dari Sudirman Said ini, ia menuduh bahwa ada pejabat negara bergantian mendatangi PKS dan diminta agar PKS meninggalkan koalisi ini sehingga Anies gagal mendapatkan tiket maju ke pentas Pilpres. Semua tuduhan ini kayaknya ngawur. Sudirman Said tidak menyebut nama, jadi bisa dibilang ini hanya hoax atau gosip murahan. Dan sepertinya tuduhan ini diarahkan sebagai upaya untuk menutupi kekurangan mereka alias kebobrokan mereka. Karena ini juga isyarat yang jelas bahwa koalisi ini memang tidak solid alias bobrok, dan hampir bisa dipastikan bahwa Anies bakal gagal mendapatkan tiket capres. Sudirman Said sebagai juru bicara baca pres Anies sepertinya ingin menyampaikan pesan penting bahwa koalisi perubahan ini memang akan gagal membentuk kata sepakat karena masing-masing partai memainkan egonya masing-masing. Tentu saja semua partai yang ada di dalam koalisi ini tidak mau rugi dong, apalagi setiap dari mereka sangat tidak percaya dengan Anies yang pintar bermain kata-kata. Maka bisa jadi apa yang dijanjikan saat ini oleh Anies maka kedepannya malah tidak ditepati. Utang Anies saja pada Sandiaga Uno juga bermasalah kan. Sesama mereka pasti tahulah bagaimana kinerja Anies. Jadi kalau ada pejabat istana yang datang ke partai yang tidak lama lagi akan tenggelam, rasa-rasanya rugi banget ya. Ngapain datang ke PKS untuk membujuknya kalau toh mereka akan bubar sendiri kok.
Urusan koalisi perubahan ini kan urusan mereka, kok bawa-bawa pihak istana ya? Anies bakal gagal ikut capres. Mungkin karena kesalahan yang diperbuat Nasdem kan. Bisa jadi memang Nasdem terlalu tergesa-gesa mencapreskan Anies. Lalu persiapan modal dan para partai koalisi juga belum siap. Nasdem mengira bahwa dengan mencapreskan Anies, maka segala image negatif atau rekam jejak Anies bisa dengan mudah dihapus atau diperbaiki. Tapi ternyata mayoritas rakyat sudah muak dengan kinerja Anies di Jakarta yang tidak memberikan kontribusi besar kecuali hanya banyak omong saja. Jadi Sudirman Said sepertinya ngarang bebas saja. Kalau memang ada pejabat dari istana yang mendatangi PKS dan membujuk PKS, maka sebaiknya disebutkan saja namanya. Tidak usah basa-basi. Sekarang kan keterbukaan. Apalagi Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga akan membantu dari dalam kalau ada yang menjegal Anies, supaya demokrasi di negeri ini sehat. Jadi tidak perlu nuduh bahwa lagi dijegal. Jelas kan? Tidak usah khawatir bahwa pihak istana akan menjegal Anies. Tanpa dijegal, keok sendiri kok. Maka kalau Sudirman Said tidak bisa membuktikan tuduhannya itu, dan lalu sudah diberi garansi oleh Prof Mahfud MD, namun ternyata tetap saja koalisi perubahan ini bubar dan Anies pun gagal nyapres karena dukungan tidak cukup 20 PT, maka kesalahan itu adalah dari diri mereka sendiri. Dan akhirnya saya teringat suatu kalimat yang bagus, mungkin diserap dari terjemahan ayat-ayat suci. Bunyinya seperti ini: suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, kalau dihubungkan dengan koalisi perubahan ini, maka bunyinya bisa begini: suatu koalisi tidak akan berubah manakala koalisi tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Pas kan ya? Tidak akan berubah kalau terus menyalahkan pihak lain dan menuduh pihak lain yang menjegal dan menggagalkan, padahal dirinya sendiri yang tidak becus menjaga koalisi ini tetap solid. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shwo.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?